Berikutnya, kita akan membahas tentang bagaimana menentukan mean atau rata-rata untuk data berkelompok. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, maupun komen demi keberlangsungan video saya. Untuk menentukan mean, terdapat 3 cara. Oke, terdapat 3 cara. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan metode umum. Yang kedua adalah dengan menggunakan median deviasi. Dan yang ketiga adalah dengan menggunakan coding. Kita akan membahas cara yang pertama. Oke, yang pertama tadi dengan menggunakan metode umum. Oke, dirumuskan dengan X bar adalah sigma frekuensi dikalikan terhadap XI, di mana XI di sini adalah midpoint karena data kita adalah data berkelompok, dibagikan dengan sigma frekuensi. Oke, sigma frekuensi di sini adalah total data atau kita sebut dengan N, banyak data. Nah, rumus yang kedua adalah menentukan mean dengan simpangan rataan atau kita sebut dengan median deviasi. Dirumuskan dengan bahwa X bar atau rata-rata itu adalah rata-rata sementara ditambahkan dengan sigma FIDI dibagikan dengan N. Oke, perlu diketahui di sini bahwa X bar S ini adalah rataan sementara. Sementara DI adalah deviasi atau simpangan, atau dirumuskan dengan DI adalah XI dikurang X bar S. Oke, XI adalah midpoint. Rumus yang ketiga untuk menentukan rata-rata atau mean adalah dengan coding atau pengkodean atau disebut juga dengan step deviasi. Dirumuskan dengan X bar adalah X bar S ditambahkan dengan sigma FICI dibagikan dengan N dikalikan dengan panjang kelas atau L. Oke, saya ulangi. Di sini X bar S adalah rataan sementara. Kemudian CI adalah coding. Oke, di mana CI adalah bilangan bulat. Oke, boleh negatif 1, 0, 1, dan seterusnya. Kemudian L adalah panjang kelas. Dengan menggunakan data yang telah kita pakai pada topik-topik sebelumnya, yaitu pada statistik 1 sampai statistik 3. Kita tuliskan ulang dulu di sini. Oke, data ini bisa dilihat di video sebelumnya. Dengan frekuensi dan total frekuensi, sigma frekuensi adalah 30. Oke, dengan menggunakan data ini kita akan menentukan rata-rata atau mean dengan menggunakan ketiga rumus ini. Oke, perlu kita ketahui bahwa sekali lagi ini adalah mean dengan menggunakan metode umum yang biasa ya. X itu adalah midpoint atau nilai tengah. Kemudian rumus yang kedua dan ketiga ini dengan menggunakan rataan sementara. Nanti saya akan jelaskan bagaimana menentukan rataan sementara. Sekarang kita bahas dulu dengan menggunakan rumus pertama.
Oke, min dengan metode umum, di sini kita peroleh rumus berupa sigma FIXI dibagikan dengan N. FIXI ini adalah perkalian dari frekuensi terhadap nilai tengah masing-masing kelas. Oke, nah di sini kelas pertama frekuensinya 2, nilai tengahnya adalah, nah kita tentukan dulu nilai tengahnya dengan cara menjumlahkan 30 terhadap 39 dibagikan dengan 2. Oke, hasilnya adalah 69 dibagi 2 adalah 34,5. Nah, seperti konsep yang sebelumnya telah kita pelajari, untuk menentukan midpoint kelas kedua dan seterusnya, tinggal tambahkan dengan panjang kelas. Panjang kelas kita adalah 40 kurang 30, 10. Atau 49 kurang 39, 10. Maka panjang kelas kita adalah 10. Maka midpoint kelas kedua adalah 34,5 tambah 10, 44,5 dan seterusnya, yaitu 54,5, 64,5, 74,5, dan 84,5. Nah, di kolom berikutnya kita akan menentukan perkalian dari FI terhadap XI. Oke, mari kita kalikan. Anak-anak semua juga boleh melakukan proses perhitungannya di rumah. Boleh menggunakan bantuan kalkulator. Oke, 2 kali 34,5 yaitu 69. 3 kali 44,5 adalah 133,5. Berikutnya, kelas ketiga, 5 kali 54,5 adalah 272,5. Kemudian 6 kali 64,5 adalah 387. Berikutnya 6 kali 74,5 adalah 447. Berikutnya 8 kali 84,5 adalah 676. Oke, jika kita jumlahkan semuanya akan diperoleh hasil 1985. Nah, inilah dia sigma FIXI. Nah, ini sigma FIXI. Oke, untuk menentukan rata-rata dengan menggunakan rumus pertama. Oke, dengan menggunakan rumus pertama, maka rata-ratanya adalah sigma FIXI dibagi dengan N, yaitu 1985 dibagikan dengan N, total frekuensi 30, sama dengan hasilnya adalah 66,17. Oke, kita ambil dua bilangan di belakang koma, 2 desimal ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan menentukan rata-rata dengan rumus yang kedua, yaitu dengan menggunakan median deviasi atau simpangan rata-rata. Nah, yang pertama kita harus mencari di kolom ini adalah DI. DI itu tadi adalah deviasi atau simpangan atau selisih dari XI terhadap X bar S. Nah, di sini terdapat X bar S. Oke, X bar S ini adalah rata-rata yang sementara yang kita tetapkan dari XI. Oke, jadi kita boleh bebas memilih. XI boleh kita pilih di kelas pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Akan tetapi kita harus konsisten bahwa nanti X bar S di sini, di DI harus sama dengan X bar di sini. Oke. Nah, sekarang mari kita tentukan, kita pilihkan yang mana yang merupakan X bar S kita. Nah, saya di sini memilih rata-rata sementara itu berada di kelas ketiga. Oke, boleh sembarang ya. Nanti boleh juga dipraktekkan di rumah. Kamu boleh memilih kelas keempat dan atau kelas 1, 2, terserah yang mana saja. Oke, saya pilih di sini kelas ketiga. Nah, inilah sebagai X bar S. Oke, X bar S. Nah, kita akan menentukan DI, yaitu selisih dari setiap midpoint masing-masing kelas terhadap rata-rata sementara ini. Nah, untuk D1 artinya adalah simpangan midpoint atau selisih midpoint terhadap rata-rata sementara. Dengan kata lain, 34,5 dikurang 54,5. 34,5 dikurang 54,5. Oke, hasilnya adalah
minus 20. Kita tuliskan di sini. Nah, berikutnya 44,5 kurang 54,5 minus 10. Nah, kelas ketiga 54,5 kurang 54,5 0. Oke, jika kita lihat selisihnya ini 10. Oke, sesuai dengan panjang kelas. Oke, sama dengan panjang kelas. Maka berikutnya, tanpa melakukan perhitungan 64,5 dikurang dengan 54,5, oke, langsung kita ingat saja, tambah-tambah 10. 10, 20, 30. Mari kita cek. Oke, untuk kelas terakhir, 84,5 kurang 54,5, hasilnya adalah 30. Oke. Nah, untuk si DI, kolom DI, kita tidak melakukan penjumlahan di sini. Oke, kenapa? Karena minus 20 ini masih untuk satu data saja. Oke, pada kenyataannya di kelas pertama itu terdapat 2 data. Maka kita perlu mengalihkan terhadap frekuensinya. Makanya terdapat kolom berikutnya, yaitu perkalian dari FI terhadap DI. Oke, coba kita tentukan nilainya. FI DI artinya adalah kalikan si FI yaitu 2 terhadap minus 20. Hasilnya adalah minus 40. Oke, 3 kali minus 10 minus 30. 5 kali 0 adalah 0. 6 kali 10 adalah 60. 6 kali 20 adalah 120. 8 kali 30 adalah 240. Oke, sekarang kita totalkan ini. Hasilnya adalah 350. Nah, sekarang kita akan menentukan rata-rata dengan menggunakan rumus yang kedua, yaitu X bar S sama dengan, yaitu X bar atau min adalah X bar S ditambahkan dengan sigma FI DI dibagi dengan N. Oke, nah X bar rata-rata sementara yang telah kita tentukan sebelumnya adalah 54,5. Ini ya, kita tuliskan di sini. Tambahkan dengan sigma FIDI adalah ini 350, tuliskan di sini. Dibagi dengan N. N itu adalah total frekuensi, yaitu 30. Oke, 30, tuliskan di sini. Sama dengan 54,5 ditambah dengan 54,5 tambah 11,67. Jika dijumlahkan, hasilnya 66,17. Oke, hasilnya sama dengan mencari rata-rata atau menentukan rata-rata dengan menggunakan metode umum. Oke, hasilnya harus sama, tidak boleh berbeda. Jika ada yang berbeda, maka ada langkah kita yang kurang tepat. Nah, yang terakhir, kita akan menentukan rata-rata dengan menggunakan rumus pengkodean atau coding. Tadi dirumuskan bahwa X bar itu adalah X bar S. Oke, rumusnya mirip dengan yang rumus nomor 2. Oke, sama-sama menggunakan rataan sementara. Jadi di sini rataan sementaranya tetap kita gunakan 54,5 ya. Hanya saja perbedaannya di sini adalah jika ini tadi FI kali DI, maka berikutnya adalah FI kali CI. CI-nya adalah kode sembarang yang boleh kita tempatkan di sini. Yang pastinya kode 0. Oke, kode 0 itu diberikan pada kelas rataan sementara. Oke, jika rataan sementara kita letakkan di kelas ketiga, maka kode di kelas ketiga ini adalah harus 0. Nah, begitu. Nah, berikutnya ke atas adalah semakin ke atas maka semakin negatif, semakin ke bawah semakin positif. Maka sebelum 0 adalah min 1, min 2. Oke, di sini 1, 2, 3. Nah, inilah kode yang kita tempatkan. Nah, bagaimana kalau misalkan kodenya di sini 0? Oke, kita misalkan rataan sementara itu berada di kelas 1 gitu ya, ini ya. Jadi di sini kode 0. Nah, berikutnya di kelas kedua adalah kodenya 1, 2, 3 dan seterusnya. Sehingga jika kita menempatkan di kelas pertama adalah kode 0, maka tidak akan ada kode negatif di kolom kita ini. Nah, tadi karena kita menempatkan
rataan sementaranya di kelas ketiga, maka terdapat kode negatif 0 dan kode yang positif. Nah, selanjutnya kita lakukan perkalian frekuensi masing-masing kelas terhadap kodenya, gitu ya. Sehingga di sini terdapat perkalian 2 terhadap minus 2. Hasilnya adalah minus 4. 3 kali min 1 hasilnya adalah minus 3. Berikutnya 5 kali 0 adalah 0. Oke, konsisten ya. Di kelas ini semua hasilnya 0. Karena ini adalah kelas rataan sementara. Nah, berikutnya 6 kali 1 adalah 6. 6 kali 2 adalah 12. 8 kali 3 adalah 24. Oke, sekarang kita totalkan ini semuanya. Minus 7 tambah 6 tambah 12 tambah 24 hasilnya adalah 35. Nah, angka-angka ini nanti akan kita masukkan ke rumus kita ini. Di mana tadi rataan sementaranya adalah 54,5 ya. Nah, kita tuliskan di sini. Ditambah dengan sigma FIC itu adalah 35. Tulis di sini. Dibagi dengan N kita adalah 30 sama dengan, oh ya, ini dikali lagi dengan panjang kelas, sorry ya, tadi lupa. Nah, ini juga dikali dengan panjang kelas, yaitu tadi panjang kelas kita adalah 10. Sama dengan 54,5 ditambah ini 35 dibagi dengan ini habis ya, bagi 3. Oke, yaitu 54,5 ditambah dengan 11,67 sama dengan 66,17. Oke, coba kita perhatikan. Min dengan menggunakan metode umum, min dengan menggunakan simpangan rataan, kemudian min dengan menggunakan coding atau pengkodean, hasilnya selalu sama. Oke, jadi anak-anak sekalian nanti bisa memilih kira-kira untuk mencari rata-rata atau min, cara manakah yang lebih mudah digunakan. Oke, dikembalikan kepada anak-anak semua, boleh memilih salah satu cara ini untuk menentukan min. Nah, demikianlah penjelasan saya bagaimana menentukan rata-rata pada data berkelompok. Semoga video ini berguna bagi anak-anak sekalian. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, share maupun komen. Terima kasih semuanya. Bye-bye.